Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu dan teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai documenting result of process modeling and work paper. Kami yang beranggotakan saya sendiri Nirda Andika dengan nomor BP 1810532014 dan Tiara Mardeyuza dengan nomor BP 1810532038. Persyaratan dokumentasi audit internal. Dokumentasi audit internal mengacu pada laporan audit yang diterbitkan, rencana kerja, dan bahan-bahan lain yang mendukung laporan, kertas kerja audit, notulen rapat kunci, materi alat dan teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Tools and Techniques, dan data lainnya dan informasi untuk mendukung audit internal. Terdapat 3 aspek penting dari dokumentasi audit internal, yaitunya yang pertama, pemodelan proses. Untuk memulai pemodelan proses ini, auditor internal melakukan review di area proses baru dengan mengamati operasi, meninjau laporan dan prosedur, dan mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan pemahaman tentang proses baru tersebut. Yang kedua, kertas kerja audit. Kertas kerja adalah dokumen yang menggambarkan pekerjaan auditor internal dan memberikan dasar dan pemahaman untuk audit internal. Telah ada perubahan dari dokumen kertas yang dicetak dan tulis tangan ke era di mana pekerjaan audit dirakit pada komputer laptop sehingga keamanan dokumentasi menjadi lebih baik. Yang ketiga, manajemen dokumen. Dokumen yang dihasilkan penting untuk memahami lingkungan kontrol internal dan untuk membuat rekomendasi terkait konsultasi bila perlu. Pemodelan proses untuk auditor internal. Pemodelan proses bisnis atau deskripsi adalah peta yang membantu internal auditor menelusuri kegiatan usaha yang poin-poinnya, di mana kita berada sekarang, kemana kita harus pergi, dari mana kita berasal, dan bagaimana cara kita sampai di posisi sekarang. Nah, berikut ini merupakan bagan yang menunjukkan pemodelan proses untuk proses pembuatan produk yang diminta oleh auditor internal. Di sini, perusahaan akan menerima pesanan dari pelanggan dan mengirimkan produk yang sudah selesai kepada mereka. Untuk menghasilkan output yang berkualitas, di sini harus ada berkoordinasi dengan supplier dan harus ada umpan balik untuk mempromosikan peningkatan produk. Bagan ini dapat dirancang oleh auditor internal saat melakukan kunjungan pertama ketika fasilitas dan ketika mengajukan pertanyaan tentang aktivitas. Ini akan membantu auditor untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci seperti persyaratan input dan output yang lebih spesifik antara pemilik proses, aktivitas yang mengubah input supplier menjadi output yang memenuhi persyaratan pelanggan, serta bagaimana sistem umpan balik dan pengukuran yang diperlukan untuk membantu proses bekerja. Audit internal harus mengembangkan pendekatan standar dan konsisten untuk diagram alur pemodelan prosesnya. Berikut 2 pendekatan yang mudah digunakan dan dipahami adalah diagram alir input-output dan diagram alir kerja. Yang pertama, diagram proses input-output. Pendekatan deskripsi aliran adalah proses yang berhubungan dengan objek fisik. Fokusnya adalah pada peserta pasif yang sedang dikonsumsi, diproduksi, atau diubah oleh kegiatan proses. Yang kedua, diagram proses deskripsi aliran kerja. Alur proses deskripsi alur kerja menempatkan penekanannya pada urutan kegiatan daripada aktivitas apa yang bekerja.
Di sini, semua kegiatan harus dilakukan dalam urutan tertentu. Ini merupakan gambar diagram proses input-output dan juga gambar diagram proses deskripsi aliran kerja. Yang sebelah kiri merupakan diagram proses input-output. Diagram proses input-output ini menunjukkan input-output aliran proses untuk pembuatan kursi kayu menggunakan desain cetak biru. Mula-mula, input dipindahkan ke proses perakitan. Setelah selesai pada proses perakitan, kursi akan dipindahkan ke proses pengecatan. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses input dan output bergerak melalui operasi. Pada gambar sebelah kanan, yang merupakan diagram proses deskripsi aliran kerja, dalam diagram ini ditunjukkan bahwa perusahaan terlebih dahulu menerima pembayaran, setelahnya lanjut kepada check payment. Apabila disetujui, maka barang akan dikirimkan dan juga akan diinformasikan kepada customer terkait pembeliannya. Namun, apabila check payment tidak disetujui atau negosiasi tidak sama-sama disetujui, maka barang tidak akan diproses dan perusahaan akan menghubungi si customer tadi. Selanjutnya, kertas kerja internal audit. Kertas kerja merupakan sebuah catatan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi, laporan, korespondensi, dan sampel-sampel bukti yang dikumpulkan ketika melakukan internal audit yang nantinya akan menjadi gambaran dari hasil audit internal yang dilakukan. Kertas kerja audit internal juga memiliki makna hukum. Tujuan keseluruhan dari kertas kerja adalah untuk mendokumentasikan bahwa audit yang dilakukan sudah memadai dengan mengikuti standar profesional. Dalam beberapa situasi, melalui perintah dari pengadilan, kertas kerja audit akan dibutuhkan sebagai bukti pendukung untuk memperlancar proses hukum yang sedang berlangsung. Selanjutnya, fungsi utama dari kertas kerja auditor meliputi: yang pertama, sebagai dasar utama dalam merencanakan audit. Kertas kerja yang berasal dari audit sebelumnya akan memberikan informasi penting untuk melakukan review terhadap audit yang berjalan saat ini secara keseluruhan di daerah yang sama. Kertas kerja tersebut biasanya berisikan deskripsi dari entitas, evaluasi pengendalian internal, program audit yang digunakan, dan hasil lainnya yang berasal dari audit di masa lalu. Yang kedua, mencatat pekerjaan audit yang dilakukan. Kertas kerja akan menggambarkan pekerjaan audit yang dilakukan saat ini dan juga sebagai referensi terhadap program audit yang didirikan. Yang ketiga, digunakan dalam audit. Kertas kerja berperan penting dalam upaya audit tertentu. Dapat berisi pengendalian yang digunakan oleh anggota tim audit maupun digunakan sebagai review lebih lanjut dari kegiatan yang sebenarnya. Yang keempat, mendeskripsikan situasi sesuai dengan kepentingan khusus. Beberapa situasi yang terjadi dalam pelaksanaan audit dapat memiliki makna khusus seperti dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, akurasi, efisiensi, kinerja, atau potensi dalam menghemat biaya. Yang kelima, mendukung kesimpulan audit yang spesifik. Kertas kerja harus memberikan bukti yang mendukung temuan audit tertentu yang akan dimasukkan dalam laporan audit. Yang keenam, sumber referensi. Kertas kerja dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan temuan laporan audit tertentu dan sebagai sumber informasi yang berguna bagi audit di masa depan. Yang ketujuh, pemeriksaan staf. Kertas kerja memberikan gambaran terkait kinerja staf dan kemampuan auditor selama audit berlangsung dalam mengumpulkan dan mengatur data, mengevaluasi, dan menyimpulkan hasil audit. Yang kedelapan, koordinasi audit. Auditor internal dapat bertukar kertas kerja dengan auditor eksternal
yang mana masing-masing mengandalkan pekerjaan yang lain. Selain itu, auditor pemerintah dapat meminta untuk memeriksa kertas kerja auditor internal dalam meninjau pengendalian internal. Selanjutnya, standar kertas kerja. Standar kertas kerja merupakan acuan mengenai bagaimana seharusnya kertas kerja audit dibuat. Berdasarkan Institute of Internal Auditors, auditor internal harus mencatat informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil pekerjaan. Standar kertas kerja internal audit yang baik harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan audit. Isi dari kertas kerja harus berhubungan dengan keseluruhan pekerjaan audit dan tujuan spesifik bagian tertentu dari review. Yang kedua, kondensasi dari detail. Auditor internal biasanya mengumpulkan detail data informasi dari berbagai macam review. Data tersebut dirangkum dalam kertas kerja untuk memudahkan aktivitas audit yang dilakukan. Yang ketiga, kejelasan dari presentasi. Untuk mempresentasikan materi dengan jelas dan mudah dipahami, auditor dan supervisor harus mereview presentasi kertas kerja secara berkala dan membuat rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan. Yang keempat, keakuratan kertas kerja. Keakuratan kertas kerja sangat penting untuk seluruh jadwal audit dan data kuantitatif lain. Kertas kerja dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan memperkuat representasi audit di masa mendatang. Yang kelima, tindakan dalam item terbuka, di mana seluruh item kertas kerja harus diselesaikan atau didokumentasikan secara normal untuk tindakan audit di masa mendatang. Yang keenam, format standar, yaitu agar kertas kerja dapat mendeskripsikan pekerjaan audit secara akurat. Kertas kerja harus dipersiapkan dengan format yang konsisten. Format standar tersebut harus mencakup 1. Preparation of heading. Kertas kerja harus berisikan hal-hal yang berkaitan dengan judul audit, penugasan audit, dan orang yang terlibat dalam mempersiapkan kertas kerja audit. Yang kedua, enterprise. Penggunaan format tulisan yang tepat dapat mempermudah auditor dalam membaca dan memahami berkas mengenai perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, needs dan liability. Hal ini berkaitan dengan kualitas dalam pembuatan kertas kerja yang mana nantinya akan berguna bagi semua pihak yang butuh untuk membacanya. Yang keempat, cross-indexing. Cross-indexing berguna oleh auditor untuk menjamin keakuratan informasi dalam kertas kerja serta laporan audit berikutnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.